Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Selamat tahun baru 2023. Kita bersyukur bisa melewati tahun 2022 dan sekarang kita berjumpa lagi dalam doa pagi di awal tahun 2023. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur boleh mengawali tahun baru 2023 ini dengan doa pagi. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan membekali kami dalam menjalani hidup di tahun 2023. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Mohon Tuhan tolong hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu dalam berbicara, agar semua yang diuraikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 48. Hanya Dialah yang tahu, bersama Ibu Ike Kristiani, Ibu Iin Kristiani, diiringi Saudara Jevon Jeremy. Bila nama
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13-17 yang demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, suatu ketika saya ketemu dengan seorang teman dokter. Di bagian leher terlihat bekas merah karena kerian. Sambil bergurau saya bertanya, "Loh, dokter kok bisa sakit?" Lalu jawabnya spontan, "Memangnya pendeta tidak bisa berbuat dosa?" Lalu kami berdua tertawa. Setelah sekian lama, saya kembali merenungkan guyonan saya dengan teman dokter ini. Rupanya ketika kami tertawa bersama, kami sedang menertawakan kerapuhan kami sebagai manusia. Kita semua sebagai manusia ini sangat rapuh. Begitu rapuhnya manusia, sehingga ketika terserang makhluk kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata, kita sudah tidak berdaya. Pengalaman selama kira-kira 3 tahun, selama masa pandemi ini, kita semua tidak berdaya. Kita tidak pernah melihat wujud virus corona. Namun, ada jutaan orang yang telah menjadi korban dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Gara-gara makhluk yang tidak bisa kita lihat ini, perilaku kita jadi berubah. Kita harus memakai masker, harus rajin cuci tangan, jaga jarak, dan banyak hal yang kita lakukan. Perilaku ini membuat orang sangat sulit untuk bertemu dengan orang lain. Karena kalau kita bertemu dengan orang lain, bisa berbahaya. Tiba-tiba bisa tertular. Sahabat, perubahan ini berdampak sangat besar. Banyak orang kehilangan anggota keluarga. Bahkan banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami bangkrut usahanya dan berbagai akibat yang lain karena virus corona. Makhluk kecil yang tidak bisa kita lihat ini. Sahabat, inilah yang dinasihatkan firman Tuhan kepada kita semua. Kita ini sangat rapuh. Karena itu kita tidak bisa sombong dan kita tidak bisa menyombongkan diri. Kita tidak boleh mengatakan hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Berapa banyak orang yang sedang memulai pekerjaan. Tiba-tiba pandemi terjadi. Pekerjaan atau usaha yang dilakukan itu hanya berjalan beberapa bulan. Atau bahkan ada yang hanya berjalan beberapa minggu. Kemudian harus tutup karena tidak punya pelanggan. Dan kemudian mengalami banyak kerugian karena usahanya harus berhenti. Sahabat, pada ayat 14 dikatakan begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sahabat, hidup kita ini begitu rapuh. Kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Jangankan masa depan yang jauh, sedangkan dalam beberapa jam atau bahkan beberapa menit ke depan pun kita tidak pernah tahu. Hidup kita digambarkan seperti uap oleh firman Tuhan.
Uap itu sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Lalu apa yang bisa kita sombongkan? Kita begitu rapuh. Sahabat, karena hidup kita yang rapuh, kita tidak tahu tentang masa depan kita. Maka firman Tuhan menasihatkan kepada kita semua demikian pada ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mengapa demikian? Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dan hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Maka ketika kita merencanakan sesuatu untuk masa depan, kita harus merencanakannya bersama Tuhan. Artinya kita harus mendoakannya. Kalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan menolong kita dalam mewujudkan rencana kita. Kalau Tuhan tidak berkenan, kiranya Tuhan menunjukkan jalan yang lain kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Sahabat, pada tahun 2023 ini, apa yang akan kita lakukan? Apa rencana-rencana hidup kita ke depan? Pandemi sudah mulai mereda. Mungkin kita punya rencana-rencana untuk memulai sebuah usaha baru. Mungkin kita akan memulai studi di luar kota atau bahkan ke luar negeri. Mungkin ada yang merencanakan menikah atau apapun rencana kita ke depan. Mari kita dengarkan dan kita ikuti nasihat firman Tuhan. Rencanakanlah segala sesuatu bersama Tuhan. Bawalah semua rencana kita itu dalam doa. Agar di dalam campur tangan Tuhan, semua rencana kita diberkati oleh Tuhan. Sahabat, pada bagian penutup di ayat 17, firman Tuhan mengatakan begini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabat, apakah yang dimaksud dengan berbuat baik pada ayat ini? Yaitu menyertakan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Berencana bersama Tuhan itu adalah perbuatan baik. Kalau kita tahu bahwa berencana bersama Tuhan itu adalah perbuatan baik, namun kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Oleh sebab itu, sertakanlah Tuhan dalam setiap rencana hidup kita pada tahun 2023 ini. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita satu hati dalam doa. Allah Bapa yang pengasih, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua di sepanjang tahun 2022. Mohon Tuhan juga menyertai dan memberkati kami dalam menjalani hidup di tahun 2023. Kami tidak pernah tahu apa yang akan kami alami di masa depan. Namun kami mau merencanakan seluruh perjalanan hidup kami pada waktu yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan ikut campur tangan atas seluruh rencana hidup kami. Ya Bapa, kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Sekalipun saat ini PPKM telah dicabut, namun biarlah kiranya seluruh masyarakat Indonesia tetap menjalankan protokol kesehatan hingga pandemi ini benar-benar telah selesai, agar kasus yang terjadi tidak meningkat lagi. Bapa, kami menyerahkan pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai persoalan bangsa, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah bencana alam, dan berbagai masalah yang lain. Kiranya semua masalah tersebut bisa diatasi dengan baik, bahkan juga diselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk karya pelayanan GKI Tumapel di tahun 2023 ini. Kiranya majelis jemaat,
dan juga seluruh pengurus komisi, bahkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Tumapel dapat melakukan karya pelayanan di GKI Tumapel dengan baik, sehingga persekutuan, kesaksian, pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Dan seluruh pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat di Kota Malang. Akhirnya kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan beri kesehatan kepada kami semua, kelancaran dalam pekerjaan kami, kecukupan rezeki untuk hidup kami, dan kebahagiaan dalam hidup yang kami jalani, serta pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.